Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa yakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ihwa semua kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian sederhana tentang terutama terkait dengan Ramadan ya. Pada mulanya memang ada amaliyah-amaliyah, pada intinya ada amaliyah-amaliyah yang tentu harus kita lakukan dan telah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Amaliyah-amaliyah terpenting apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama itu adalah Qiyam Ramadan yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua itu Qiraatul Quran. Yang ketiga perbanyak sedekah. Nah, dari amaliyah tersebut, selain dari puasa di bulan Ramadan, Qiyam Ramadannya juga jangan lupa Qiraatul Quran. Kenapa hal ini penting? Karena 1,5 abad lah hijrah, dari hijrahnya Rasul sampai sekarang itu 1400 tahun lebih, eksistensi Al-Quran itu semakin menunjukkan apa yang ada terkandung di dalamnya, ayat-ayat mutasyabihat yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya yang terjadi pada masa sekarang. Allah telah tunjukkan ayat-ayatnya, dan memang Al-Quran ini akan terus eksis sampai kiamat. Dulu tahun pertama ketika Rasul, tahun pertama kenabian ketika Rasul diangkat jadi Rasul, yaitu sekitar tanggal 17 Ramadan atau tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 613 Masehi, Rasul diangkat oleh Allah sebagai Rasul sekaligus diberi wahyu, diberi mukjizat yang paling luar biasa, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, dengan kalimah pertama yang Allah berikan melalui Jibril yang disampaikan kepada Rasul ialah Iqra. Ketika itu beberapa kali malaikat Jibril, 3 kali Jibril menyampaikan kepada Rasul, Iqra ya Muhammad, Iqra. Maka Rasul pun menjawab, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca itu. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, Iqra. Sehingga apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimah Iqra ini uniknya kalimah Arab itu, terkhusus kalimah Al-Quran itu menyimpan makna yang luas dari kalimah Iqra ini. Sedangkan selain daripada kalimah Iqra ada kalimah tala, ada kalimah kataba. Itu banyak diartikan baca. Kenapa qara'a atau Iqra yang diambil oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan itu? Karena selain daripada Rasul membaca Al-Quran, itu sekaligus perintah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Iqra, selain daripada dibaca oleh engkau Muhammad, jangan lupa sampaikan pesan ini, sampaikan mukjizat ini, sampaikan wahyu ini kepada orang-orang yang belum iman pada waktu itu, terutama pada kaum kafir Quraisy. Iqra, bacalah. Dan selain itu pesan untuk Rasul pun dimulai. Dalam kata lain, persiapkan imanmu Muhammad, persiapkan mentalmu, persiapkan fisikmu, persiapkan semua kemampuanmu untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Nah, lalu hikmahnya kepada kita apa? Maka kenapa tadi saya sampaikan bahwa amaliyah yang paling utama dalam Al-Quran itu, dalam Ramadan itu, selain daripada Qiyam Ramadan adalah Qiraatul Quran. Bukan Yatslul Quran, Qiraatul Quran.
Maka selain daripada kita baca Al-Quran itu, pahami artinya, pahami maksudnya, pahami maknanya. Selain oleh kita dipahami, dikonsumsi untuk kebutuhan rohani kita, maka sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada sahabat kita, sampaikan kepada teman-teman kita. Wa balighu walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Maka ada ayat dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu maksudnya itu, ketika kalian mendapatkan ilmu tentang hukum, sampaikan kepada keluarga kalian. Jangan sampai keluarga kalian itu terlunta-lunta tidak mengetahui hukum. Karena hal atau orang yang akan pertama mendakwa kita di hadapan Allah adalah keluarga. Dan Al-Quran itu sendiri akan menjadi syafi'an lah. Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang-orang itu. Selain dia bisa menolong orang yang membacanya, orang yang memahaminya, ia pun akan menolong kepada orang-orang yang mengamalkannya. Nah, dari hal itu mungkin saya bisa menyerukan ya. Kalau boleh saya menyerukan, pada waktu Ramadan kali ini masih ada waktu beberapa hari ke depan. Maka dari mulai sekarang, yuk isi waktu ini dengan qiraatul Quran. Itu tidak harus kita duduk di masjid baca Quran, lagi masa kita baca surah-surah pendek, itu sudah baca Quran. Lagi gendong bayi misalkan, kita baca Al-Quran surah-surah pendek yang bisa kita pahami. Dari mulai misalkan surah At-Takasur, Al-Haqqum Wat-Takasur, At-Tarzur, Tumul Maqabir dan seterusnya. Tidak harus kita dari juz 1, dari Al-Fatihah, dari surah Al-Baqarah, seterusnya. Kalau memang itu terbatas karena keterbatasan waktu atau keterbatasan kesibukan. Kalaupun ada waktu lebih, menyempatkan diri sekitar 15 atau 10 menit untuk mengkaji Al-Quran setelah badal sholat, insya Allah bisa. Satu halaman setelah sholat, insya Allah bisa. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan semua kebaikan yang kita laksanakan. Di luar Ramadan kita membaca Al-Quran 3 huruf, alif, lam, mim, maka Allah berikan 3 kebaikan. Dari kebaikan itu Allah balas 100 kebaikan. Ketika masuk di bulan Ramadan, kita baca alif lam mim, kita baca dibalas oleh Allah 1 kebaikan. Dari 1 kebaikan itu Allah balas 1000 kebaikan. Dengan baca 3 huruf saja kita sudah dapatkan 3000 kebaikan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saya menghimbau dan saya mengajak kepada ikhwah semua, di bulan Ramadan itu kita lebih mengintensifkan ibadah kita, mengalokasikan banyak waktu untuk Allah, mengalokasikan banyak kesibukan untuk kita beribadah. Setelah 11 bulan kita beraktivitas yang banyak merupakan zat Allah dan banyak dengan aktivitas duniawi, di Ramadan ini saya mengajak semua untuk lebih berkonsentrasi supaya ibadah kita lebih terfokus dan terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa istiqomah dalam mengkaji Al-Quran selain daripada membaca, memahami, serta mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ahli Quran, ahli yang cinta kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.